Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya puji Tuhan buat kesempatan pada saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan bagi kita semua. Tema yang ingin saya bawakan adalah belajar dari kepemimpinan Daud, yaitu mengenai karakter yang diperlukan oleh seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan. Karakteristik kepemimpinan itu adalah sifat, sikap, pola pikir atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban dan tugas kepemimpinannya. Karakteristik pemimpin tidak jarang itu dijadikan sebuah acuan, dijadikan fokus atau patokan atau teladan bagi para anggota kelompoknya dan juga pemimpin-pemimpin lain begitu. Nah, Daud ini adalah raja kedua dari bangsa Israel. Dia adalah seorang raja yang terbesar dalam sejarah bangsa Israel, dan Daud dipilih oleh Tuhan ketika proses pemilihan itu, bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Imam Samuel waktu itu yang akan mengurapi Daud, bahwa bukan yang dilihat manusia lah yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Nah, itulah alasan mengapa Allah memilih Daud dan mengurapinya menjadi raja bagi Israel. Nah, secara dari kacamata atau sudut pandang manusia, bahwa mustahil bagi Daud untuk menjadi pemimpin, apalagi menjadi raja bagi bangsa Israel, karena ketika itu umurnya masih sangat muda, tampangnya kemerah-merahan. Daud tidak memiliki bakat dalam berperang, apalagi menyusun strategi. Dia hanya bisa mengusir binatang buas yang mengganggu kawanan domba yang sedang dijaganya. Tetapi nama Daud mulai terkenal ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, orang Filistin, dengan duel 1 lawan 1. Nah, ini adalah titik balik dalam kehidupan Daud, di mana ia diproses menjadi seorang prajurit yang gagah berani. Kemudian dia diangkat oleh Saul menjadi pemimpin bagi pasukan perang bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa lain. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apabila kita berbicara mengenai kepemimpinan, saya merasa bahwa Daud adalah contoh yang tepat kita jadikan sebagai teladan. Karakter kepemimpinannya ini bisa kita pakai untuk bagi kita yang mungkin sedang ada dalam proses memimpin sesuatu. Nah, mari kita lihat sebagai seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan, karakter apa saja yang dapat kita contoh dari Daud. Nah, berikut adalah beberapa karakter Daud yang dapat kita jadikan contoh. Yang pertama adalah respect, atau menghargai orang lain atau menghargai pemimpin lain. Nah, ketika nama Daud semakin terkenal oleh seluruh rakyat Israel karena ia berhasil mengalahkan Goliat, ia juga berhasil membawa kemenangan dalam segala peperangan yang diikutinya. Ini membuat nama Daud itu semakin terkenal. Kemudian orang banyak mengagumi Daud, sehingga terdengarlah sebuah nyanyian yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7. Saya akan baca. Nyanyiannya begini: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, nyanyian itu atau lirik dari lagu ini membangkitkan amarah Saul yang saat itu sedang menjabat sebagai raja bagi Israel. Nah, perkataan itu menyebalkan hatinya, dan sejak saat itu Saul dendam kepada Daud dan dengki. Dia ingin sekali untuk membunuh Daud. Nah, karena hal itu, kemudian Daud selalu mencari-cari cara bagaimana caranya agar dapat membunuh Daud. Percobaan pertama dilakukan oleh Daud ketika di 1 Samuel pasal 18 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan bahwa Saul yang saat itu sedang dikuasai oleh roh jahat melemparkan tombak ke arah Daud, tetapi Daud berhasil mengelakkannya sampai 2 kali. Kemudian percobaan kedua yang dicatat dalam Alkitab adalah 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 18. Nah, di dalam ayat ini, saat itu Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud, atau
seperti pembunuh bayaran begitu untuk membunuh Daud. Tetapi istri Daud berhasil membuat Daud atau membantu Daud meloloskan diri untuk kabur dari orang suruhan Saul ini. Dan sejak saat itu Daud menjadi melarikan diri dari Saul. Nah, Daud kemudian hidup di dalam pelarian, sedangkan Saul selalu mencari cara bagaimana caranya untuk bisa membunuh Daud. Ketika Saul terus berusaha untuk mencari Daud, ada beberapa kesempatan di mana Daud itu punya kesempatan yang sangat-sangat besar untuk membunuh Saul. Nah, mari kita lihat ada dua kesempatan. Yang pertama itu adalah ditulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 8. Nah, di dalam ayat ini saat itu Saul masuk ke dalam gua tempat Daud bersembunyi. Nah, kita tahu bahwa Saul sedang mengejar-mengejar Daud dan Daud sembunyi dalam sebuah gua. Tetapi malangnya Saul malah datang ke gua itu tanpa dia tidak tahu bahwa Daud ada di dalam gua itu. Nah, ketika Saul sedang ada di gua itu, para pengikut Daud kemudian menghasut Daud untuk segera membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya, dan yang dilakukan Daud hanyalah memotong punca jubah Saul. Kemudian dalam kesempatan yang kedua itu ditulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 25. Nah, di dalam ayat ini saat itu Daud berhasil menyelinap ke perkemahan tempat Saul tidur. Saat itu bangsa Israel sedang berkemah mau berperang begitu. Nah, kemudian Daud menyelinap ke kemah yang ditiduri oleh Saul, dan di situ dia juga mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud hanya mengambil sebuah tombak dan kendi yang saat itu ada di samping kepalanya Saul. Nah, beberapa kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Hal ini dilakukan Daud karena dia merasa hal itu adalah tidak layak dilakukan kepada seseorang yang diurapi Tuhan. Yang artinya di sini bahwa Daud menghargai Saul sebagai pemimpin dan sebagai orang yang pernah dipakai oleh Tuhan. Daud respect terhadap pemimpin-pemimpin lain. Nah, Daud yang merasa tidak punya hak untuk menghakimi orang seperti ini, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Adil. Daud itu sepenuhnya berserah kepada Allah, dan dia meyakini bahwa hukuman itu hanya datang dari Allah. Sebagai manusia dia tidak punya hak untuk mengambil tindakan terhadap manusia lainnya. Nah, itu kita melihat melalui Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dalam Mazmur pasal yang ke-7 dikatakan dia menulis bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Kemudian pasal 11, Mazmur 11 itu Tuhan tempat perlindunganku. Dan dari judul-judul perikop ini kita melihat bahwa Daud sama sekali tidak punya keinginan untuk menyakiti Saul karena dia menghargai Saul. Nah, apa yang saya sampaikan di atas mengenai karakter Daud ini sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Nah, contoh kasus bukan hanya terjadi sekarang atau baru-baru ini, tetapi dari dulu juga sudah ada, bahwa ketika seorang pemimpin gereja, kemudian beda denominasi, beda ajaran, beda liturginya, mereka merasa paling benar, sehingga ketika bertemu dengan pemimpin dari aliran atau ajaran lain, denominasi lain, mereka menghakimi atau punya rasa ingin menjatuhkan satu sama lain. Dan sampai sekarang hal ini pun masih dapat saja kita temui ya. Apalagi di media sosial seperti YouTube, kita melihat banyak pemimpin-pemimpin mengajarkan ajaran-ajaran saling mengoreksi apakah ajaran yang ini benar, apakah ajaran yang
itu tidak benar. Nah, sehingga kemudian mereka malah menjatuhkan satu sama lain, menyerang para hamba-hamba Tuhan lain, karena mereka merasa bahwa apa yang mereka puja itu adalah yang paling benar. Dan ini memancing para pengikutnya atau jemaatnya, sehingga jemaat juga melakukan hal yang sama. Mereka ikut terprovokasi sehingga menimbulkan perpecahan antar gereja, antar denominasi yang berbeda, karena orang-orang merasa bahwa ajaran mereka adalah yang paling benar. Nah, hal ini terjadi karena pemimpin yang tidak bisa menghargai pemimpin lain. Nah, melalui Daud, saya ingin memberikan contoh bagaimana kita sebagai seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan itu punya karakter yang dimiliki oleh Daud ini, yaitu menghargai orang lain, menghargai pemimpin lain, menghargai hamba Tuhan lain, khususnya ya secara khusus diantara para hamba Tuhan itu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini, yaitu kita berkenan di hadapan Allah, kita saling melengkapi seperti yang ditulis oleh Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh, berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Nah, itu adalah karakter pertama yang patut kita contoh dari Daud. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu mau menerima kritikan. Sebagai seorang pemimpin yang besar dan berhasil, Daud bukan berarti tidak pernah gagal ya. Dia pernah gagal, dan itu tertulis atau dicatat dalam Alkitab dalam 2 Samuel pasal yang kedua, pasal 11. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ke 27. Nah, di dalam ayat ini, saat itu Daud sedang berjalan di atas soto istananya. Kemudian dia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Perempuan itu adalah Batsheba, yang kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa wanita itu ke dalam istananya. Kemudian dia tidur bersama dengan wanita itu sehingga wanita itu hamil. Nah, ketika mengetahui bahwa wanita ini hamil, Daud memerintahkan kepada kepala pemimpin pasukannya untuk meletakkan suaminya, yaitu Uria, dalam medan peperangan di barisan yang paling depan, sehingga kemudian suami dari Batsheba meninggal, dan pada akhirnya kemudian Daud menikahi Batsheba. Nah, karena hal ini di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 31 dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Daud itu adalah jahat di mata Tuhan, sehingga itu adalah dosa yang dilakukan oleh Saul. Tetapi kemudian di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 39, dalam teks ini Tuhan mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud. Nah, Nabi Nathan ini datang dengan sebuah perumpamaan atau ilustrasi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Daud. Kemudian setelah Nabi Nathan selesai menceritakan perumpamaan itu, Daud menjadi kesal dan marah, dan dia mengatakan bahwa orang yang telah melakukan hal yang jahat dalam perumpamaan itu haruslah dihukum mati. Dan dengan tegas di ayat yang ke-7, Nabi Nathan mengatakan dan menunjuk bahwa engkaulah orang itu. Dan ketika teguran itu sangat keras, akibat perkara itu Tuhan menghukum Daud. Nah, tetapi pada ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, ketika ditegur atau dikritik, Daud menerimanya karena dia menyadari apa yang dilakukannya adalah salah. Nah, karena Daud mengakui dosanya itu, Tuhan memaafkan dan mengampuni dosanya. Dan melalui Nabi Nathan juga dikatakan di ayat yang ke-13 kan, bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, hal itu dibuktikan dari Mazmur yang ditulis oleh Daud dalam pasal 32, yang perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni. Kemudian pasal yang 51 mengenai pengakuan dosa. Nah, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai seorang karyawan. Saya punya pimpinan, dan saat itu pimpinan sedang ada perselisihan
pemimpinan saya dengan masyarakat setempat, karena tindakan pemimpin saya itu melanggar adat di tempat kami sehingga masyarakat jadi marah. Kemudian saya sebagai salah satu dari bagian masyarakat datang kemudian mengkritik, menegur atas apa yang telah dilakukan oleh pimpinan saya itu, karena dia telah melanggar adat. Kemudian saya meminta dia untuk meminta maaf agar permasalahan ini tidak berlanjut lebih besar lagi. Dan setelah itu dia meminta maaf atas kesalahan yang dibuatnya, tetapi pimpinan saya ini tetap membayar adat atas kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, jika pemimpin saya ini tidak mau menerima teguran atau kritikan dari saya dan tidak mau minta maaf, tentu masalah ini akan menjadi lebih besar lagi di kalangan masyarakat. Nah, sehingga seperti itulah yang dialami oleh Daud saat itu. Ketika dia ditegur, dia mau mengakui dosanya, sehingga kemudian Tuhan memaafkan dia dan dosanya diampuni. Tetapi Daud tetap menerima ganjaran atau hukuman dari Tuhan atas apa yang telah dilakukannya. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mau menerima kritikan agar ia dapat belajar dari kesalahannya. Setiap pemimpin tentu harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada orang yang lebih tinggi. Kalau jika dalam konteks sebagai hamba Tuhan, seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan itu harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu di hadapan Tuhan. Tuhan dapat pakai siapa saja untuk mengkritik dan menegur kita. Kemudian ketika kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan, maka dari itu sebagai seorang pemimpin kita harus punya karakter seperti yang dimiliki Daud ini, yaitu mau menerima kritik agar kita tahu kelemahan kita dan kita dapat belajar dari kesalahan itu sehingga kita bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang berhasil seperti Daud. Nah, demikian renungan yang bisa saya bagikan pada kesempatan saat ini. Marilah kita belajar dari kepemimpinan Daud mengenai karakter yang dibutuhkan seorang hamba Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Daud sebagai seorang pemimpin adalah respect, yaitu menghargai orang lain. Dan yang kedua yaitu adalah mau menerima kritikan, sehingga kita dapat belajar dari kesalahan dan bertumbuh menjadi pemimpin yang berhasil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.